Wahyu 16. Kita tarik 4 ayat ke atas. Di ibadah sebelumnya saya tidak selesaikan pasal 15, karena memang sengaja 4 ayat terakhir berhubungan dengan pasal berikutnya. Ada judulnya di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Saya ingatkan, hukuman Tuhan bertubi-tubi datang setelah gereja Tuhan diangkat. Pertama-tama ada 7 materai dibuka, bermacam-macam kejadian. Antikristus mulai nampak, mulai unjuk gigi, mulai ketahuan siapa orangnya. Lalu di 7 sangkakala mulai banyak perkara-perkara buruk terjadi. Ya, tergantung siapa memerintah, bukan? Kalau yang memerintah adalah seorang pemerintah yang dikenan Tuhan, berkat turun atas negeri. Tapi kalau yang memerintah adalah antikristus, hukuman Allah tidak bisa dihindari. Tapi 7 sangkakala masih mendingan saudara daripada 7 cawan. Ini adalah 7 pukulan terakhir sebelum hari kedatangan Tuhan. Jadi apa yang kita akan baca sebentar lagi adalah kejadian di bumi dan di sorga menjelang akhir 7 tahun masa antikristus. Kita lihat ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Lihat ayat 6. Ada kata, dan ketujuh malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih. Banyak orang kira hanya karena Allah itu kasih berarti dia akan mengizinkan dosa tidak dihukum. Bapak ibu saudara, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Allah itu adil karena itu ada neraka. Tapi neraka kan hukuman kekal di akhirat. Bagaimana dengan bumi dan dunia dan orang yang tertinggal? Akan ada hukuman pula. Malaikat yang keluar di sini berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dada berlilitkan ikat pinggang dari emas. Semua melambangkan kesucian dan kemahasucian Allah. Tahukah bahwa keadilan pasti akan ditegakkan? Kalau ada orang yang mati, ada kata-kata bukan di kaos seseorang saya pernah lihat, hidup berfoya-foya, mati masuk surga. Semacam itulah ya. Gak benar tuh, bisa jadi. Hidup foya-foya, mati tidak dihukum dan diadili, tetapi Anda akan bertemu dengan Sang Pencipta yang adil dan maha adil itu. Anda tidak akan bisa lari, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Bukan hanya bagi anak Tuhan, untuk dipanggil kembali ke dalam rencana Allah, tapi bagi setiap jiwa yang bisa seolah-olah luput di hidup ini, tak akan luput di depan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap dosa pasti akan dihitung sama Tuhan. Kecuali jikalau dosa itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kecuali jikalau dosa itu sudah kita akui, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata begitu. Tuhan itu adil dan setia menghapuskan dosa kita kalau kita mengakui dosa-dosa kita. Kalau sudah dibasuh dengan darah Yesus, sudah tidak dilihat oleh Allah sejauh timur dari barat. Tapi pertobatan kita harus asli tulen, sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, tidak boleh pura-pura. Seperti Hosea berkata, pertobatan orang Israel itu palsu. Bapak ibu saudara, Allah itu suci. Tidak ada dosa yang akan luput dari perhitungannya. Tapi Allah itu kasih. Tak ada orang berdosa yang bertobat yang tidak akan dibela dan diampuninya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah dari sini kita lihat dari malaikatnya. Anda mau lihat bosnya, lihat pegawainya. Kalau Anda melihat pegawainya teratur, saya pernah masuk sebuah restoran, aduh alamak, kata orang Malaysia. Kacau balau. Kacau sekali. Padahal di Singapura, saya langsung bilang, wah ini understaff ini, atau ini manajemennya gak keruan ini. Bosnya pasti tidak terlalu perhatian. Anda kalau lihat malaikatnya seperti itu, apalagi Tuhannya. Takutlah kan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama takut akan Dia.
Nah, dia pasti akan membalaskan kekudusannya. Dan kita lihat sekarang, ayat 7, ada kata-kata, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Saya garis bawahi di sana, 7 cawan dari emas, lalu kata-kata penuh berisi murka Allah. Bapak Ibu Saudara, bedanya 7 sangkakala dengan 7 cawan apa? Di zaman masa antikristus ada 7 tahun. 7 materai itu campur baur. Tidak hanya bicara tentang penghukuman, tapi kejadian. Tapi waktu masuk 7 sangkakala, hukuman semua. Semoga Anda nggak lupa apa yang Anda sudah baca. Nah, 7 sangkakala itu masih mendingan dibanding 7 cawan. Karena 7 sangkakala itu, hukumannya baru separuh atau setengah. 7 cawan penuh berisi murka. Jikalau 7 sangkakala hanya berdampak kepada sebagian orang di dunia, dan secara tidak langsung mempengaruhi semua orang di seluruh penduduk bumi. Kalau 7 cawan, semua orang kena. Ini ya kejadian yang sebentar lagi kita baca di pasal 16 terjadi di tahun-tahun atau bulan-bulan terakhir pemerintahan antikristus sebelum Yesus Kristus datang dari sorganya yang mulia bersama dengan orang-orang kudusnya disertai malaikat-malaikatnya untuk memerintah di bumi 1000 tahun tersebut. Yang memerintah dengan Tuhan, seperti yang saya katakan, ajarkan di seri ini, yaitu martir-martir yang pertama-tama dibangkitkan untuk memerintah. Yaitu mereka yang mati karena imannya. Tuhan itu adil, yang berkorban lebih, diberi upah lebih. Bapak Ibu Saudara, 7 cawan ini terjadi di menjelang akhir pemerintahan antikristus. Hukumannya penuh dan menyeluruh, kena seluruh penduduk dunia. Jadi untung Anda dan saya tidak ada di sana ketika kejadian itu terjadi. Kalau kita ada di sana, sama dengan Sodom Gomora, Tuhan tidak akan selamatkan Lot dan keluarganya, Anda dan saya hangus kena. Karena itu Allah berbicara kepada Musa, menyingkir dari kemah Korah, Datan, Abiram. Karena aku akan menyuruh bumi menelan mereka, siapapun yang di dekat mereka ikut tertelan pula. Tahukah Anda murka Allah itu nyata? Karena itu ini aplikasinya. Kalau Anda lihat satu orang dimurkai Allah, Anda boleh doakan dia, selamatkan dia, coba untuk meyakinkan dia untuk bertobat. Coba untuk membawa dia ke gereja contohnya, tapi jangan ikut-ikut dosanya loh, Anda kena hukumannya loh. Itu aplikasinya buat kita. Ada orang yang kepahitan sama pendeta, contohnya Anda ikut-ikut gosip ria. Padahal Allah berkata, jangan jamah orang-orang yang kuurapi. Meskipun mereka salah, ada caranya. Tidak dengan difitnah dan digosip dan diserang dengan karakter killing atau membunuh karakternya. Anda akan kena hukumannya. Daud aja gak berani tancapkan pisau ke Saul yang sudah ditinggalkan Allah. Meskipun demikian, urapan tetap ada di tubuhnya Saul. Kalau Anda ikut-ikutan membela orang yang salah, Anda akan dapat upahnya orang salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dari pelajaran ini kita tahu bahwa kalau Sodom Gomora mau dibakar, selamatkan engkau, dirimu dan keluargamu. Jangan ikut-ikutan cara mereka. Roma 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Jangan buka celah gitu loh, jangan buka pintu kepada kuasa roh jahat masuk ke dalam keluargamu. Jangan lakukan apa yang dunia lakukan. Belajar untuk membeda-bedakan roh setiap hari. Ya, dari sini kita tahu pelajaran ini. Cawan murka Allah ini, 7 cawan ini, menyeluruh, semua orang kena. Untung kita gak ada di situ, untung gereja udah diangkat. Tapi gak tahu lagi kalau Tuhan datang malam ini, kalau Anda ada yang gak diangkat, ya sudah berarti Anda akan ada di situ. Anda ada di situ. Dan 7 murka Allah ini, 7 cawan ini bedanya apa sama 7 sangkakala di pasal-pasal sebelumnya? Ayo, apa bedanya? 7 sangkakala itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Di 7 cawan ini nil kesempatan untuk bertobat. Ternyata masa anugerah itu ada kadaluarsa. Tapi jangan pernah ada orang di sini menuduh Allah itu emosian, Allah itu pemarah, Allah itu tidak sabar orangnya. Allah itu menunggu pertobatanmu itu dari ribuan tahun, saudara. Bahkan sebelum kau dilahirkan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah menantimu. Jangan ulur,
Siapa di sini yang belum menerima Yesus, terimalah. Yang belum dibaptis, cepat dibaptis. Cepat dibaptis. Jangan ditunda. Saya tahu di sini ada yang belum dibaptis. Ayo, cepetan. Jangan cuma datang ke gereja. Kalau Anda datang ke gereja tidak pernah mengambil keputusan, saudara, Anda tidak otomatis jadi anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata percaya itu dibaptis. Hanya karena Anda berada di garasi bukan berarti Anda mobil atau kendaraan. Hanya berarti Anda datang ke gereja bukan berarti Anda diselamatkan. Anda harus memutuskan untuk ikut Yesus. Amin. Itu dia. Ternyata masa anugerah itu ada batas waktunya. Kalau di dalam sejarah dan nubuatan kitab Wahyu tentang akhir zaman, masa itu menjelang akhir 7 tahun sebelum Yesus datang, lalu berjumpa dengan antikristus dalam perang Harmagedon, yang kita akan bahas minggu ke depan. Tapi di dalam kehidupan setiap orang, kalau Tuhan belum datang, maka yang disebut dengan masa anugerah dalam hidupmu adalah hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu dan garansi apa besok kita hidup atau tidak. Benar. Saya berapa kali, nggak banyak sih. Saya mau injilin satu orang, tapi orang yang nggak mau bilang nanti Rabu depan, Selasanya mati. Hari ini kata Yesus, hari ini di kitab Ibrani ditulis juga, jikalau engkau mendengarkan suaraku, responi, jangan keraskan hatimu seperti di Marah dan Meribah, kata Tuhan Yesus. Hari ini kalau engkau mendengar suara saya, kata Tuhan, lakukan. Sakius gak buang waktu, hari ini juga Tuhan, aku kembalikan 4 kali lipat semua orang yang telah aku peras. Tuhan berkata, hari ini pula, turunlah keselamatan atas atap rumah orang ini. Jangan pernah tunda. Budaya kita adalah, kenapa kita lakukan hari ini kalau kita bisa tunda besok? Budaya kerajaan Allah berkata, lakukan sekarang karena tidak tentu ada hari esok. Masa anugerah itu nanti tutup. Pada zamannya 7 cawan diberikan, dengan murka Allah dicurahkan, tak seorang pun jiwa bisa bertobat. Penduduk bumi memang tinggal sedikit, karena mati setengah, mati 30%, segala sepertiga. Namun demikian orang yang sisa, waktu cawan ini dicurahkan, udah gak ada pertobatan. Tahukah Anda kalau lihat baik-baik, di ayat 8 dikatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah di sana, saudara, bukan hanya kuasanya, tapi standar moralnya. Saya bisa bayangkan Allah itu sabar ribuan tahun, dia gak marah. Dia marah itu sekali aja kelihatan marah itu pada waktu zaman Nuh, air bah, tapi marahnya tidak pernah rata sekarang sepanjang sejarah manusia. Gak pernah dia itu marah-marah. Allah itu sabar, malah memberitakan Injilnya kemana-mana melalui gerejanya. Tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kemuliaan Allah di sini itu coba bayangkan dari hidungnya Allah keluar hembusan seperti asap kemuliaan. Coba bayangkan. Kayak seekor banteng yang lagi marah. Dan ketika menjelang akhir pemerintahan antikristus, Allah melihat terlalu banyak kejahatan. Dalam 7 tahun singkat, kejahatan manusia nampak semua. Seluruh dunia memberontak kepada standar Allah. Sekarang ini pemberontakannya masih ditahan-tahan karena masih ada gereja. Paham maksud saya? Orang mau ngawur gimana masih ada orang-orang anak Tuhan di politik. Masih ada anak-anak Tuhan yang merupakan nurani di masyarakat. Nanti ketika pemberontakan menggila, Allah marah di sorga menjelang bulan-bulan terakhir pemerintahan antikristus atau tahun-tahun terakhir itu, 3,5 tahun terakhir. Itu yang disebut dengan asap kemuliaan Allah, asap dari hidungnya. Dan karena kuasanya seorang pun, lihat ini papa lagi marah di sorga loh ya, ini kejadiannya di sorga, 4 ayat yang kita baca ini, 5, 6, 7, 8. Dan bait suci dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan perhatikan kata berikutnya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Itu di sorga. Gak ada seorang pun waktu Tuhan lagi ngamuk-ngamuknya berani mendekati dia.
tak terkecuali Musa pun gemetar di perjanjian lama, apalagi ini di perjanjian akhir. Di perjanjian lama dulu Musa aja gemetar. Orang Israel berkata, janganlah Allah berbicara kepada kami lagi. Musa pun berkata, aku takut. Di sorga kan ada Musa, kan ada Elia, kan ada Abraham, ada Petrus, Paulus, segala. Bahkan termasuk Maria, Maria kan ibu Yesus kan jadi anak Tuhan. Aneh ya, mamanya tapi anaknya. Iya kan? Maria kan salah satu dari 120 orang yang waktu Pentakosta. Yang menunggu di atas atap, yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan akhirnya. Maria pun, ini mungkin beda dengan faham beberapa orang. Yang mengira bahwa Maria bisa melunakkan, bisa lebih pangkat dari Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, membuat Tuhan bisa lunak hati. Tak beritahu, tak seorang pun itu Maria pun tak bisa mendekati Tuhan pada waktu itu. Tuhan berdiri ketika dia lagi marah. Itu sama dengan kalau papa yang sabar, gak pernah marah sepanjang yang kita bisa ingat di masa kecil kita. Papa kalau lagi ngamuk, pintu ditutup, blang, gak ada anak atau istri yang berani ketuk pintu masuk. Daddy, minta disemprot apa? Ini skenarionya seperti itu. Allah sudah tidak tahan lagi kejahatan manusia yang menjadi-jadi. Jadi skenarionya di sorga nanti itu, sebelum kedatangan Harmagedon itu, Allah turun dalam keadaan marah. Untung kita bukan musuhnya. Kadang-kadang saya pikir, oh my goodness, untung Yesus itu juru selamatku, bukan hakimku. Mati aku kalau dia hakimku. Kalau sekarang kita dilawan sama siapa gitu, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nah kalau Tuhan melawan kita, siapa di pihak kita? Pernah mikir gak? Saya kadang-kadang berterima kasih, kamsyah. Oh Tuhan, kau bukan musuhku, untung aku. Bersyukurlah saudara. Karena itu Alkitab mengatakan di kitab Yakobus, persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. You don't want, Anda tidak mau an enemy like God. Musuh seperti Allah. Jadi dari ayat ini saya bisa ngeri. Untungnya dia marahnya bukan sama kita. Tapi itu pun membuat kita gemetar semua. Bayangin, di sorga gemparnya kayak apa. Oke, mari kita lihat sekarang kejadian di bumi. Kalau Tuhan ngamuk, apa yang terjadi di dunia? Ketujuh malapetaka. Ini sudah gak ada kesempatan bertobat loh ya, zaman itu. By the way, sekarang masih ada ya kesempatan bertobat. Tapi kesempatanmu pun dihitung mundur. TikTok, countdown. Jangan disia-siakan. Minggu demi minggu, Anda kehilangan waktu. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dan dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Udah ini, gak ada remnya ini. Sudah, tumpahkan. Tumpahkan itu bukan tuang. Kalau tuang itu minum itu dituang begini. Kalau tumpahkan itu sudah, jos. Udah, tidak ada yang ngerem lagi. Ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama, Anda siap, cawan yang ke satu, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat. Bisul itu, siapa di sini pernah kena bisul? Satu biji aja, sakitnya seperti apa? Coba bayangin. Bukan karena hygiene ya, bukan karena hygiene. Orang kalau nggak melihara kebersihan ya bisa masalah, bisul segala, atau makanan, atau bisa apa nggak tahu. Tapi satu aja cukup membuatmu keliling, pusing. Ini bukan bisul, ini bisul yang jahat. Setan itu jahat. Kalau Anda didatangi setan yang jahat, celaka. Ngerti maksud saya? Penjahat itu jahat. Jadi kalau ketemu penjahat, kita apes-apes sudah termasuk orang yang apes sekali, bad luck. Nah kalau Anda ketemu penjahat yang terjahat, nah itu cilaka namanya. Bisul itu udah jahat. Di sini bisul yang jahat itu maksudnya gimana? Apakah bisul di lidahmu? Di lidah seseorang pada saat itu? Tidak tahu, tapi seperti itulah pada waktu di Mesir. Orang bisa punya lebih dari satu bisul dan di tempat yang paling susah. Bisul itu akan bermunculan. Dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. By this time, pada waktu itu, maka bumi sudah tinggal sedikit orangnya, dan semua orang yang tinggal di bumi, hampir semua sudah memakai cap 666 di dahi dan di lengannya. Jadi mengerikan. Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawatnya ke atas laut.
Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Saya tidak mau artikan ini dengan arti yang lain, saya percaya mujizat, saya tahu Tuhan pasti bisa lakukan ini lagi. Dan sungguhan air itu akan menjadi darah. Pernah juga terjadi di dalam fenomena alam, air yang menjadi darah. Pernah. Namun demikian tetap beda dengan ini, karena ini waktu itu nanti mujizat yang nyata. Dan pukulan yang kedua adalah air laut menjadi darah. Yang keempat, pasal 4, ayat 4. Cawan yang ketiga dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Jangan buka keran waktu itu. Untung saya itu kalau tidak ada air saya bisa sengsara sekali saudara. Saya soalnya orangnya bersihan. Ya. Dan kalau saya tidak punya air, aduh rasanya gimana? Saya untung Tuhan. Saya kalau berdoa jangan sampai saya ketinggalan diangkat, nggak usah banyak alasan lah ya, alasan ketemu antikristus lah, nggak masuk neraka. Sudahlah, aku nggak mau tinggal di dunia yang nggak ada air bersih. Udah cukup alasan untuk aku mau sungguh-sungguh hari ini, supaya diangkat. Jangan buka keran waktu itu. Mata air semuanya jadi darah. Berapa lama ini terjadinya? Berapa tahun? 2 tahun? 1,5? 5 bulan? 1 hari aja cukup parah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata ayat 5, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Wow, tunggu dulu, ini film horor suka ikut-ikut nih, setan kan selalu niru-niru. Ada sebuah cerita nih film horor contohnya, seorang siswi di sebuah sekolahan, lalu dia dibunuh oleh teman-temannya. Lalu siswi itu ternyata menjadi hantu. Contohnya, ini enggak cerita beneran, ini bukan firman Tuhan. Ini saya lagi ngarang cerita. Ini horor nih ceritanya. Dan temannya yang bunuh ada 7. Satu-satu didatangin di rumahnya. Dan ditakuti. Yang pertama, ketika dia buka keran, keluar darahnya. Lalu di kaca keluar wajah teman yang dia bunuh itu, gerombolan. Teman yang kedua ketika shower, ini nanti kan pulang gak berani mandi semua. Saya tahu. Nyalain showernya, darah semua. Yang orang ketiga, kelihatan waktu lagi ngaca, wanita, kacanya keluar netes-netes darah. Wah, yang keempat, waktu lihat di kaca, matanya keluar darah. Terus ada kata-kata terakhirnya seperti ini, dengarkan baik-baik. Karena mereka telah membunuh siswi ini, maka keadilan diberikan kepada mereka, minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ceritakan gini kan cuma fiksi, nanti akan nyata. Karena ini dari Tuhan, bukan horror movie. Tuhan lakukan itu, kenapa air menjadi darah? Tuhan kumpulkan seluruh sejarah aniaya pembunuhan martir dari Adam, dari Habil. Tuhan akan kutuk air berubah menjadi darah karena mereka hutang darah. Ngerti maksud saya? Akan ada perhitungan, Allah paling marah karena umatnya dibunuh dan dianiaya. Memang harus terjadi, tapi celakalah mereka yang menganiaya. Paham maksud saya? Hal itu wajar bagi mereka. Allah akan membalaskan para martir dan darah mereka. Dan saya melihat begini, saya melihat seorang Allah dengan cara yang berbeda lagi. Selama ini kita tahu dia sebagai kasih, bukan? Allah itu baik, bukan? Baik tidak sama dengan lemah loh saudara. Kalau Allah belum melakukan semua yang dia katakan dan peringatkan, yang dia ancamkan istilahnya, itu karena masih ada kita di dunia ini. Di Sodom Gomora masih ada Lot, masih ada orang benar. Allah tidak lakukan ini. Bapak Ibu Saudara, malahan orang dunia tidak berterima kasih adanya gereja. Gereja malah dibakar di sini sana. Menambah kejahatan, orang dunia menambah kejahatan mereka sampai tapi kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, nanti kita pun jadi jahat. Alasan kenapa kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, yang rugi diri kita sendiri. Kita tidak untung apa-apa, karena kita jadi orang jahat. Biarkan Tuhan
Alkitab berkata, vengeance is mine. Pembalasan itu adalah hakku. Tunggu waktu sampai gereja Tuhan diangkat. Tuhan akan balaskan darah martir dulu kepada orang-orang ini. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ayat 8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan UV. Dengan api. Matahari. Ini artinya ayat 8 ini terjadi fenomena supranatural di alam di mana lapisan yang melindungi kita. Tentunya lapisan tidak ada yang cukup kuat kalau kita sengaja di tengah-tengah setiap hari di tengah hari kita selalu tanpa protection, tanpa lotion, kita mandi matahari ya akhirnya kanker kulit ya kan. Kan sudah diperingatkan sama dokter-dokter. Itu pengetahuan umum. Namun nanti ya, orang mau tinggal di rumah saja, hangus, kena matahari. Pernah bayangin enggak, Tuhan itu baik. Yang enggak percaya adanya Tuhan itu bodoh sekali. Setiap hari itu, kita tuh dilindungi loh, dari yang memberi kita hidup matahari itu. Enggak ada matahari, enggak ada panen nih. Enggak ada matahari, kosmos kita kacau. Tapi kita dilindungi dari benda di langit yang memberi kita kehidupan. Kita dilindungi dari Dia agar jangan berlebihan. Bisa enggak bayangin? Kita masuk ke dalam kamar kita, tidak kena kan matahari itu? Tapi nanti matahari, lapisan itu akan diangkat. Atap rumah, genteng tembokmu pun tak akan mampu untuk menahan radiasinya, kankernya sampai ke rumah seseorang, sampai ke kamarnya. Bahkan bisa jadi atap rumah kita hangus duluan. Itu akan menjadi kengerian luar biasa. Pernah bayangin ayat ini? Tuhan curahkan cawan murkanya ke matahari. Matahari menjadi benda hukuman bagi kita. Selama ini kan jadi benda kehidupan. Allah ciptakan di kitab Kejadian. Jadilah terang. Kan untuk menerangi kita. Tapi sekarang untuk membunuh manusia. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat ayat 9. Dan mereka menghujat nama Allah. Loh kok gitu ya? Dihukumkan harusnya cepetan bertobat. Mereka malah menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Jadi orang dunia nanti tahu bahwa Tuhan yang kasih semua malapetaka ini. Dan mereka interesting sekali tapi sedih, bukan main waktu saya baca ini. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Wow. Dengan kata lain, seperti yang saya katakan tadi, 7 cawan ini tidak bisa bertobat lagi. Kesempatan bertobat sudah tutup, sama dengan bait suci di sorga sudah tutup. Tahukah untuk Anda bisa bertobat bukan tergantung Anda sepenuhnya. Kalau Allah tidak lembutkan hatimu, hatimu kan seperti Firaun yang mengeraskan seperti batu. Jadi jangan pernah ada orang di sini yang pede sekali berkata, besok aku bertobat, minggu depan aja aku terima Tuhan. Kalau hatimu sekarang digerakkan, dilembutkan, ada beberapa orang kerasa mau nangis, ada beberapa berkata aku harus terima Tuhan, ada beberapa diketuk hatinya rasanya mau bertobat, mau berubah, seperti mau dibaptis segalanya. Kalau Anda mendengar sedikit pun ketukan Tuhan, responi. Bahwa ketukan itu tidak tentu kembali. Bertobat itu tidak tergantung dengan keinginan Anda sendiri. Saya pernah melihat beberapa kali dalam karir saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya masih menjadi mahasiswa di sekolah Alkitab. Saya pernah melihat orang berkata, besok aku bertobat. Di ranjang kematiannya, dia tidak bisa bertobat. Saya melihat sekali minimal, orang barat yang saya layani. Dia berkata, otakku berkata mau, hatiku tidak mau. Dengan itu dia meninggal, dengan kata-kata itu. Dari sana saya belajar menghargai Allah kita. Karena itu Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu untuk menerima. Jadi dari sini kita tahu Bapak Ibu Saudara, mereka nggak bisa bertobat lagi. Karena itu jangan tunggu waktu yang tepat untuk bertobat. Sekaranglah waktunya, katakan sekaranglah waktunya. Ayat 10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita terus mengabaikan peringatan Allah, lama-lama kita tidak bisa mendengar suaranya. Izinkan saya menjelaskan pada Anda, kira-kira dengan simpelnya, sederhana, gimana Allah itu memperingatkan kita. Yang pasti dia memperingatkan kita pertama-tama, perhatikan, lihat firman Allah.
Karena itu penting untuk baca Alkitab setiap hari, untuk Bible study secara grup, di Connect Group contohnya. Karena firman Tuhan itu berbicara, bermata dua. Dia selalu memberi kita janji, namun juga menegur kita. Jadi Allah selalu berbicara lewat firman-Nya. Karena firman-Nya adalah roh, Roh Kudus akan berbicara dari firman ini. Amin. Nah, kalau orang tidak baca Alkitab, atau orang mengeraskan hati terhadap Alkitab, Allah bisa berbicara di level kedua. Maksudnya yang paling bagus itu harusnya firman loh saudara. Orang berkata orang pintar itu belajar dari kesalahan orang lain, salah. Kalau Anda sudah belajar dari kesalahan orang lain, Anda belajarnya lewat negatif. Orang yang benar pintar itu belajar dari firman Tuhan. Gak usah lihat kesalahan orang lain, percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu cara terbaik untuk belajar saudaraku. Ya. Nah, kalau orang sudah diberitahu firman gak bisa, dia menjauhi firman Tuhan, gak mau baca ayat-ayat firman Tuhan, maka Tuhan bisa kirim orang. Dia bisa kirim manusia, termasuk pengkhotbah berbicara seperti ini, meskipun tetap firman. Ya ujungnya semua ya firman. Atau dia bisa lewat saudara seiman, atau bisa bahkan lewat teman. Hei, kamu gini ya, kamu gitu ya, kamu jangan begini, atau ayo kamu ampuni, ayo ke gereja. Tuhan juga bisa pakai orang. Beneran. Bahkan tidak memungkinkan Tuhan pakai orang yang paling tidak terduga. Beberapa kali dalam sejarah pelayanan saya, ada orang yang datang ke saya, cari saya, tahu kenapa? Ayo. Karena dia datang ke dukun dan dukunnya bilang, kamu harus datang ke Pastor Philip. Karena Tuhannya itu nyata. Lalu dia datang ke saya tidak berkata, bagus dukun itu. Enggak, saya tegur dia, kenapa kamu ke dukun itu? Kenapa harus dukun bicara, kamu baru percaya? Bukankah firman Tuhan berkata, jangan pergi ke tempat penenung-penenung. Itu mendukakan hati Allah, itu penyembahan berhala. Itu perjinahan rohani. Engkau mengotori, mencemari rohmu. Oh, saya kasih Anda garansi, kalau ada orang begitu datang, saya nggak akan terus merasa gimana gitu, wow. Saya bukan kukunya setan. Saya akan berkata, Anda salah ke sana. Tapi kadang-kadang itu kasih karunia loh. Tuhan bahkan bisa bicara. Ada orang yang kayak gitu loh. Berapa kali dalam hidupku itu seperti itu. Ada orang seperti itu. Datangnya itu kayak gitu. Semoga Anda jangan sampai gitu lah ya. Sampai dukun bicara atau orang pintar bicara Anda baru percaya. Firman Tuhan cukup bagi Anda. Tapi Tuhan bisa bicara lewat manusia loh. Kadang-kadang lewat anak sendiri. Kadang-kadang lewat orang tua. Tuhan bisa bicara lewat common sense. Loh, janganlah. Aku mau cerai. Jangan cerailah. Kenapa harus cerai? Jangan menyerah. Aku mau cerai pokoknya. Jangan cerai. Tuhan bisa, kemungkinan, apalagi Tuhan membenci perceraian. Orang yang menasihati Anda demikian, itu utusan Tuhan. Kalau manusia udah gak mempan, apa berikutnya? Tuhan bicara, pengalaman. Disinilah masuk ikan pausnya Yunus. Kalau orang sudah harus belajar dari pengalaman pahit, nabrak tembok sendiri baru ngerti, rugi. Anda sudah buang waktu, buang energi, tidak tentu bisa kembali semula. Yang pintar tidak sampai ke step 3. Allah bisa bicara lewat pengalaman, tapi hal-hal yang baik dan mulia. Tapi kalau untuk kesalahan kita, belajar dari pengalaman orang lain, atau belajar lebih baik lagi, belajar dari firman. Jangan sampai Anda sendiri ditelan oleh ikan. Baru Anda menyadari salahnya di mana. Oh, saya melihat terlalu sering. Orang berkata, andai hidup ini tidak ada yang baru di bawah matahari. Di kitab pengkhotbah juga berkata, saya itu loh, lihat gitu tuh bisa hati ini gelisah. Merasa sayang atau merasa sayang, eman gitu loh, sayang gitu. Saya ketemu dengan orang-orang harusnya bagus. Diam-diam sudah bagus di tempat di mana Tuhan tempatkan. Keluar dari jalur Tuhan. Pas kembali udah gak sama. Dan orang baru mengulangi kesalahan orang sebelumnya. Kok gak ada yang pintar ya? Demikian pula kesalahan macam-macam. Banyak orang saya melihat kesaksian yang terlambat. Mereka berkata andai kata, dan mereka kehilangan sesuatu dulu, baru mereka belajar sesuatu.
Orang seperti ini dipakai Tuhan masih bisa dengan plan B. Plan A-nya sudah hangus dan lenyap. Karena dia nggak bisa lagi. Dan sayangnya orang berikutnya ngulangi kesalahan orang sebelumnya. Kok nggak ada ya yang mau belajar? Makanya itu saya tidak mau jenuh menyerukan untuk kita, untuk saya juga. Orang yang pintar belajar langsung dari Tuhan. Anda tidak akan ulangi kesalahan orang lain. Anda pun akan diluputkan dari kesalahan sendiri. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi itu, sampai mana ini? Jadi Tuhan bicaranya lalu lewat firman, lalu lewat manusia, lalu lewat apa? Lewat pengalaman. Jangan sampai yang ketiga ya, belajar dari yang pertama ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini kejadian asli nanti terjadi sesungguhnya. Sungai Efrat itu di mana? Sungai Efrat adalah sungai di zaman modern ini yang berada dekat Israel, pembatas antara Israel dengan negara-negara timur. Seperti negara timur seperti Syria, Iran, Pakistan, Cina. Kalau sungai ini kering saudara, maka yang dinamakan anihilasi, pelenyapan ras Yahudi sangat mungkin terjadi. Karena sebelah timur sana benci Israel semua. Tidak perlu lagi yang namanya, kalau namanya pesawat terbang kan terbatas, bom. Ini nanti, kalau kering, tinggal tentara berjalan lewati sungai itu, bawa ransel dan senapan. Tank-tanknya pun bisa jalan dengan bebas masuk ke tanah perjanjian, hancurkan Israel. Ini akan terjadi nanti, sungai Efrat akan kering. Tapi ini terjadinya bukan di masa kita. Kalau terjadi di masa hidup kita, kita sudah diangkat. Kalau tidak terjadi di masa hidup kita, berarti kita mati dulu. Dan di ayat 13 dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga, itu Lucifer, dan mulut binatang, yaitu Antikristus, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang baru kita baca ini, ayat 13 dan 14, bicara tentang propaganda setan di zaman Antikristus yang sangat diurapi oleh setan sendiri. Karena dari mulut mereka keluar roh-roh jahat, tiga roh jahat berbentuk katak. Berbicara tentang propaganda. Setan itu kan selalu tiru-tiru semua. Kita juga punya propaganda kan. Kita punya yel-yelnya. Kita punya brosurnya. Tuhan bisa urapi benda-benda mati. Seperti reklame, pengumuman. Nanti setan akan lakukan yang sama. Dia akan umumkan ke seluruh dunia agar semua benci Israel, benci umat Tuhan, dan semua akan dikumpulkan untuk melawan Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang. Jadi itu yang terjadi nanti, propaganda setan untuk melawan Kristus. Sedikit aplikasi, beberapa aplikasi sederhana. Hati-hati gunakan propaganda. Pastikan kalau Anda wartawan, ada di antara kita jemaat yang adalah wartawan, pastikan Anda bukan untuk ngompor-ngompori, kobong-kobongi, bakar-bakari orang. Pastikan propaganda atau semua yang namanya media massa dipakai untuk membangun sesama. Itulah sebabnya saya tidak mau mengarang buku-buku yang mempromosikan hal-hal yang buruk. Saya tulis buku-buku yang baik. Siapa bilang buku baik tidak bisa menjual? Hari ini kami menjual buku-buku dalam jumlah, mungkin hari ini sudah seluruh print buku kami sudah terjual ratusan ribu. Album, lagu, media harus digunakan untuk membangun manusia. Karena propaganda itu ada kuasanya. Tinggal siapa yang menghinggapinya, katak atau burung merpati. Saya minta Tuhan pakai media-media massa. Anda yang punya Facebook, Twitter, jangan pakai untuk reuni-reuni yang gak keruan nanti teman tapi mesra. Pakai. Kalau Anda sendiri gak bisa munculkan kata-kata hikmat, Anda bisa permisi bukan? Permisi si ini, permisi si itu, boleh gak saya quote? Pakai, Anda punya 20 pengikut, itu 20 jemaatmu di media massa, media maya. Instagram. Ya kan? Gak apa-apa foto begini. Gak apa-apa.
Tapi juga diimbangi dengan pesan-pesan yang positif pula. Pakai propaganda, pakai media massa, pakai pengaruhmu di akhir zaman ini untuk Tuhan. Ya, jadi lakukan itu dan terutama hati-hati gunakan mulutmu. Yang keluar itu burung merpati atau kodok. Hati-hati gunakan mulutmu, kodok hanya boleh masuk namanya suike, jangan keluar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Pakai mulut kita untuk mempromosikan hal-hal benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedikit aplikasi lagi nih. Kalau Anda mungkin punya dekorasi nggak apa-apa, saya tidak pernah menjelekkan agama, cuman ini jemaat sendiri, jadi saya mau Anda juga lebih waspada, hati-hati pilih dekorasi. Anda punya restoran atau apa, jangan beli yang kata ada koinnya. Itu kepercayaan. Ya. Anda bisa pakai dekorasi yang lain kok. Ya, enggak. Jadi itu karena itu sebenarnya ada artinya, good luck segalanya. Kata, bukan berarti semua yang bergambar kata. Nanti kalau anak punya buku ada gambar katanya, ini katanya melompat, kenalan sama belalang, disobek-sobek, dibakar dalam nama Yesus minta. Tapi katak yang merupakan kepercayaan, good luck segalanya itu agak dijauhi. Karena itu enggak baik, itu mengundang sesuatu yang enggak jelas. Karena itu superstisi soalnya. Paham Bapak Ibu Saudara? Ada juga yang kucing. Ada yang lebih bagus lah. Ya, sebenarnya percayalah, Anda sukses enggak itu tergantung berkat Tuhan, bukan feng shui-nya. Dan juga selain itu Anda sukses enggak itu tergantung Anda itu bisa dipercaya enggak. Anda sungguh-sungguh enggak dalam pekerjaan. Karena Tuhan selalu memberkati tangan orang yang rajin, bukan tangan kucing yang digoyangkan. Ya, hati-hati ya, karena kadang-kadang simbol-simbol yang kita naif atau polos-polos saja, itu tidak tentu berkenan di hati Allah. Tapi jangan jadi orang yang ekstrim ya, semua kucing dibakar termasuk kucing tetangga. Itu kucing yang mahal itu, kucing Persia dibakar, berapa harganya? Oke, Anda belajar sesuatu? Lanjutin sampai mana nih? Sampai ayat yang ke-15, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi di ayat ini dikatakan kita harus berjaga-jaga, katakan berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga ya? Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Bagi kita sekarang pengangkatan, kita bisa berjaga-jaga untuk itu dengan cara mempersiapkan diri. Gimana caranya kita mempersiapkan diri? Dengan tahan dalam pencobaan. Setia dalam pencobaan. Dan komitmen pada standar Tuhan. Buka di depan sini saja ayat-ayat yang saya sudah siapkan. 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 ini nasihat-nasihat Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berwaspada dan berjaga-jaga setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Terus? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, karena Tuhan nanti kalau datang tidak akan dirasakan, semua orang lagi nyantai, ya business as usual. Semua berjalan rutinitas, reguler seperti biasanya, sehari-hari. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Anda bisa lihat nih, apakah bumi ini sakit bersalin enggak? Gampang, lihat koran. Baca koran, lihat berita. Dunia ini semakin bersalin. Begini, kalau Anda bersalin, kalau Anda yang hamil, mau melahirkan normal bukan sesar, Anda pasti tahu kalau kontraksinya semakin sering, kadang-kadang kontraksi itu bisa false alarm atau bisa alarm palsu. Anda pergi ke rumah sakit biasanya nih pasangan-pasangan udah siapkan baju semuanya. Waktu istri saya hamil, saya juga pikirkan apa aja yang perlu dipersiapkan. Contohnya saya baca satu buku itu bagus, What to Expect When You Are Expecting. Saya baca, bahkan waktu itu, waktu anak pertama bawa, nanti kan mungkin punggungnya istri bisa pegel semuanya, jadi pakai bola, ada satu orang sarankan lucu, satu kaos kaki yang bersih tentunya, dimasukin bola tenis beberapa, terus diginiin di pundaknya bisa enak katanya begitu. Ya kita siapkan barang-barang. Nah kadang-kadang, aduh,
aduh sakit, lalu dibawa ke rumah sakit. Pergi sampai ke sana, enggak, cuman gas. Tapi kalau kejadiannya bukan per minggu, udah tiap hari, dan udah hitungan jam, sekalipun palsu, alarm palsu, percayalah, kiranya sekarang ada kontraksi Tuhan mau datang. Belum. Sekarang ada kontraksi Tuhan mau datang. Tapi kalau sudah sering dan frekuensinya terlalu dekat, siap-siap sebentar lagi akan ada suara, sebentar lagi akan ada suara sangkakala. Anda mau tahu? Lihat aja apa yang terjadi di Palestina. Kontraksi demi kontraksi terjadi. Dunia kontraksi dengan dosa. Ketika 10 perintah Allah itu dikeluarkan dari Mahkamah Agung Amerika, yang begitu notabene negara yang foundernya, yang pendiri daripada Amerika sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan, sebagian besar. Ketika dikeluarkan, saya tahu dunia bumi lagi kontraksi. Antikristus mulai mau datang, singkirkan benda-benda yang mengingatkan dia akan kekalahannya. Ketika Palestina dengar-dengar desas-desus, saya belum cek secara khusus, belum ada waktu, sudah mulai diakui oleh PBB sebagai negara berdikari. Betul ya? Memang sudah ya? Sudah kontraksi, baby. Udah sering ya? Silih berganti, kegilaan dunia, syuting terorisme, gay-right, narkoba, tempat-tempat alim melegalkan marijuana, sekolah menjadi medan perang, tempat penembakan, dan sebagainya. Dunia kacau balau, kontraksi, Tuhan mana datang? Belum datang. Setelah kejadian ini Tuhan belum datang, tapi frekuensinya pendek. Saya nggak yakin nih, Tuhan datangnya 1000 tahun lagi. Saya nggak yakin. Lihat dari kontraksinya dunia, sakit bersalin. Saya tahu sebentar lagi. Saya nggak berani tentukan tanggal harinya. Nggak ada orang lebih pangkat dari Yesus. Yesus saja memilih untuk tidak tahu. Tapi Anda harusnya baca pohon ara, tahu tanda zaman. Kalau saya baca koran, makanya agak males kadang-kadang saya baca seperlunya. Kalau saya baca-baca gitu, cuman stres melulu. Bapak Ibu Saudara, sakit bersalin telah tiba. Kita lanjutin, karena itu kita harus waspada. Lanjutin beberapa ayatnya munculin, thank you. By the way, saya mau mengucapkan apresiasi kepada tim multimedia yang telah setia 4 kali terus mendampingi dan sebentar keluar muncul, sebentar masukin, sebentar muncul. Saya minta ada kotak, twing, saya keluar di kotak. Nanti kotaknya hilang, muncul cuman ayat. Terima kasih banyak, kasih tepuk tangan untuk multimedia. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Terus lanjutkan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 5, kembali. Ayat 5. Iya, bukan orang-orang malam atau kegelapan. Ayat 4. Saya mau cek. Tapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ya, oke. Matikan. Ya, matikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus berjaga-jaga. Ada 2 tipe orang yang tidak berjaga-jaga. Yang satunya hidup tapi dalam kegelapan. Yang satunya lagi tidur. Yang satunya tidur. Nah, 2 tipe orang, yang satu hidup dalam kegelapan itu bukan orang Kristen. Yang dimaksud orang hidup dalam kegelapan itu yang dugem. Pada waktu pagi dia tidur, malam dia kelelawar. Orang seperti ini nggak aman di Manado, nanti jadi paniki. Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini adalah hidup dalam kegelapan. Mereka amburadul timingnya, karena mereka hidup dalam hawa nafsu. Tapi yang lebih tidak kelihatan, lebih mulus, tidak terperhatikan, ini yang di dalam gereja, yang disebut sebagai orang yang tidur. Rohaninya tidur, itu tidak akan diangkat. Sleeping not beauty, sleeping Christians. Anda tertidur kayak gadis yang bodoh. Ketika Tuhan datang, baru nyalakan pelita, pinjem oil atau minyak di mana-mana, mulai doa puasa, mulai baca firman, minta didoakan, mau pelayanan, tapi Tuhan sudah datang, semua udah lenyap. Anda ditinggal. Itu yang tidur. Nah, ini yang bahaya. Yang hidup dalam kegelapan, semua orang ketara. Yang tertidur ini susah dipisahkan mana lalang, mana gandum.
Jadilah orang Kristen yang hidup, bukan yang tertidur. Yang bangun, bukan yang tertidur. Yang melakukan pekerjaan Tuhan, bukan yang malas-malasan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi sedikit. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini kedatangan Tuhan disambut dengan perang. Harmagedon adalah sebuah kota di sebelah tenggara Haifa hari ini. Itu tempatnya suatu tempat yang lapang, luas, rumputnya indah. Saya pernah ke sana ngadakan kebaktian di kebaktian Padang dengan ratusan orang yang pergi ke sama saya ke Israel. Kalau Anda mau ke sama saya ke Israel, saya ada rencana 2 tahun lagi pergi ke sana 2017. Kalau nggak sabar mau pergi sana sebelumnya, silahkan nggak apa-apa. Harmagedon adalah sebuah kota yang Harmagedon adalah sebuah tempat plain di dekat kota Megiddo di sebelah tenggara Haifa. Saya pernah ngadakan kebaktian di sana. Saya tunjukkan sama teman-teman di situ. Nanti lihat baik-baik ini. Tempatnya agak seperti lembah tapi subur sekali. Ini tempat akan dipenuhi dengan darah nanti waktu Tuhan Yesus datang. Di sini banyak orang-orang berkumpul perangi Tuhan dan mau coba habisi seluruh orang-orang yang di dalam Tuhan. Nah, termasuk orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan diri kepada Kristus yang mereka akan kepung juga. Dan Bapak Ibu Saudara, di tempat ini disebut Harmagedon. Saya pernah tinggal di daerah situ, pernah sebuah kejadian yang unik sekali, saya nggak bisa jelaskan hari ini. Tentara Israel itu militer Israel yang paling patut ditakuti dan diperhatikan, itu yang membuat mereka selalu menang perang selain karena berkat Tuhan adalah angkatan udaranya. Pilot Israel itu canggih-canggih, bahkan mungkin negara-negara adikuasa belajar dari mereka. Selain mereka itu produksi persenjataan militer nomor 1, nomor 2 di dunia. Pesawat mereka itu pilotnya bisa terbangkan sangat rendah, itu pesawat tempur. Saya pernah sekali tinggal di hotel, itu pesawat tempur hampir persis di depan jendela saya. Itu bukan penampakan. Dan saya pernah di daerah Harmagedon, berapa kali saya ke sana, waktu saya lihat pesawat tempur itu rendah sekali, turun rendah itu kalau pilot tidak pengalaman, sudah masuk koran besoknya. Itu rendah, saya noleh, nggak mungkin kan pesawat segede itu. Lenyap, tak kelihatan. Padahal itu padang rumput luas sekali, tempat perang dari zaman purbakala. Harmagedon, tempat menjadi rebutan orang Israel, Filistin, ini itu. Karena disitulah tempat subur sekali. Seseorang mengatakan kepada saya seperti ini, masukan dari orang di sana. Bahwa sebenarnya di daerah sini ada yang namanya Air Force Base-nya Israel. Tidak heran tempat itu nanti jadi tempat perang besar, karena disitulah basisnya angkatan AU-nya Israel. Kata orang sih saya tidak bisa buktikan, saya tidak lihat sendiri. Itu di bawah tanahnya itu bisa terbuka, terus masuk pesawat, tutup. Ya mungkin juga make sense. Makanya saya noleh loh, kok nggak ada. Itu mungkin masuk ke dalam situ, saya nggak tahu. Atau saya yang katarakan, nggak tahu lah. Saya lihat sendiri sama istri saya soalnya, bukan saya mengada-ngada. Kami berdua lihat bersama-sama, loh mana pesawat itu? Tadi kan di situ. Itu masuk mungkin. Karena enggak mungkin, enggak kelihatan apa-apa, plain semua. Bapak Ibu Saudara, Harmagedon is interesting. Suatu hari akan dilumuri darah di situ. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ayat 17, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan mau ke Bali sekarang, semua pulau hilang lenyap. I don't know what's going to happen to Indonesia. 13.600 pulau, 13.700 pulau. Kita negara maritim. Alkitab mengatakan jelas di sini ayat 20. Gempanya begitu dahsyat. Yang paling siap gempa di seluruh dunia itu salah satunya itu di Jepang. Anak kecil udah ngerti gimana kalau gempa bumi. Rumah-rumah baru di sana kecuali yang lama semuanya anti gempa. Taiwan juga, saya pernah sama-sama makan malam. Pas makan itu, saking orang Taiwan udah biasa gempa, apalagi Jepang. Itu goyang gini, lampu itu goyang, dan mereka terus makan. Saya sama istri saya, kok masih terus makan?
Kalau kita di Indonesia sudah wah. Orang Jepang apalagi? Nyantai bro. Karena mereka yakin gedungnya mereka. Jangan terlalu nyantai. Gempa yang ini bukan gempa biasa. Sebab gedung tak ada satupun yang akan tinggal di atas batu satu di atas batu lainnya. Karena kota itu bukan hanya gedungnya runtuh, terbelah jadi 3. Ini gila. Pulau lenyap. Hilang lenyap. Berarti tsunami-nya tidak kembali ke lautan. Ngerti maksud saya? Masuk dan pulau itu ditenggelamkan. Saya tidak berani tinggal di Indonesia saat itu. Good luck my friend, kalau Anda ditinggal. Semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Oh, kabar baik buat Sumatera, tidak ada lagi asap. Oh, enggak sih, asap di Sumatera karena hutan ya. Kita asap yang di sini malah dia kena gunungnya. Dan hujan es besar seberat 100 pon. 100 pon itu 50 kilo jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Saya yakin terjadi sesuatu di kosmos, di universe yang terjadi sesuatu benturan-benturan, inilah the true Big Bang Theory. Di mana bumi akan di-bang dengan batu-batu, di Big Bang dengan batu-batu dan es-es dari tempat. Tahukah Anda, menurut ciptaan Allah, di dalam kitab Kejadian, di atas bumi dan awan ini ada air. Dan ilmuwan mengatakan air di atas angkasa itu beku. Berarti lapisan matahari tipis, UV membakar sini sana, maksudnya sinar matahari. Demikian pula meteor tak satu pun menghantam bumi hingga hari ini. Mau tahu kenapa? Kalau ada pun tidak signifikan. Karena mereka sampai ke sini cuma tinggal kerikil di kepala. Karena Tuhan bakar di lapisan udara. Nanti lapisan itu namanya lapisan kasih Tuhan dicabut. Jadi batu akan turun sebagai batu. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang akan terjadi di zaman masa Antikristus. Kabar baiknya, kita tidak akan mengalaminya. Amin. Karena kita semua akan bertemu dengan Kristus di udara. Kasih tepuk tangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Nyanyi satu lagu. Oh, cakep sekali hari ini ada kupu-kupunya di sini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes, Tuhanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi Bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ora mama mama ya shanda da da da, inara mama ya so, inara mama ya shande, inara mama ya so, inara mama ya shanda da da, inara mama ya shande, inara mama ya so, inara mama ya shanda da da, mama ya shanda da mama ya so, inara maya 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 shanda da da maya so. Sebelum kita terima doa berkat, saya mau ingatkan sekali lagi baptisan bagi yang belum, rumah ini harus terus orang-orang yang belum dibaptiskan. Kalau Anda belum, nggak usah malam ini, minggu depan Anda cepat mendaftar, Anda bisa telepon di hari biasa, Anda bisa berkata, aku mau dibaptis. Entah kebaktian satu, kalau perlu kami buka khusus, malam hari juga ada yang dibaptis, nggak apa-apa. Tapi Anda register dulu. Ya, siapa yang belum dibaptis ini, segera dibaptis, jangan diulur ya. Minggu depan aja sudah mengulur waktu 1 minggu. Tapi mari kita cepat-cepatnya taat pada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertaimu sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datanglah, pulang membawa berkat, damai sejahtera. Haleluya, amin. God bless.